Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini dengan saya Nandi Susila. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang bedah modul web programming 2, di mana pembahasan kali ini adalah sebenarnya prequel dari pembahasan rangkaian video bedah modul web programming 3 yang sudah kita bahas video-videonya di pembahasan sebelumnya di channel ini juga. Oke, karena ini adalah prequel dari bedah modul web programming 3, jadi kita akan bahas sebenarnya apa aja sih yang dibahas di modul web programming 2. Modul web programming 2 mengkhususkan tentang memfokuskan back-end programming atau di sisi administrator dari proyek perpustakaan ya. Nanti kita akan bahas dimulai dari awal sampai akhir. Ya, kita mulai aja nih. Kita akan turun ke bawah. Ini bedah modulnya ya. Kita turun ke bawah, ini kata pengantar, terus lanjut ke bawah. Ini kontrak perkuliahan di pertemuan 1 ya, ada sama seperti web programming 3, di web programming 2 juga bentuknya project ya. Kemudian bersifat kelompok, ini belum masuk ke coding ya. Di pertemuan 1 hanya penjelasan tentang kontrak kuliah dan tugas penegasan tugas project bentuknya seperti apa. Dan saya langsung aja ke pertemuan 2 karena ini udah masuk ke pembahasan CodeIgniter atau CI yang untuk selanjutnya akan saya sebut dengan CI ya supaya lebih singkat. Oke, saya akan bahas dari framework web ya. Ini framework web, ada beberapa banyak sekali framework web yang biasa digunakan oleh pengembang web ya, seperti CI, YII, Slim Framework dan sebagainya. Dan ini adalah framework yang sifatnya sudah baku yang diciptakan oleh masing-masing pengembang CodeIgniter, YII gitu kan. Dan ini untuk mempermudah kita sebagai pengembang web untuk menulis atau mengembangkan web, membuat project aplikasi web ya, karena sifatnya sudah terstruktur folder-foldernya. Jadi kita tempatin sesuai dengan kebutuhan ya, dan sesuai dengan framework yang ada. Oke, dari sebagian besar framework web yang ada di sini di modul itu hampir sebagian besarnya itu bersifat pola desainnya MVC nih ya. Di sini ada ya keterangannya model, view, controller ya. Jadi terstruktur, tidak natif gitu ya. Model view controller sendiri secara garis besar ya saya simpulkan kalau model itu nanti akan berisi file-file yang berisi function atau instruksi untuk pengelolaan terhadap data di database ya, seperti create, read, update, delete atau yang biasa kita kenal dengan CRUD ya di database. Itu biasanya ada di file-file yang dimasukkan ke dalam model gitu ya. Kemudian view sendiri, view ini adalah biasanya file-file yang bersifat tampilan atau file-file untuk user interface nanti disimpannya di view ya. Jadi pisah-pisah ya, kita nggak bisa nyimpan di dalam satu folder yang sama keseluruhannya nyampur. Nah, enaknya di framework adalah semuanya sudah ada tempatnya gitu ya. Jadi kita tidak boleh menyimpan sembarangan karena semuanya sudah ada tempatnya. Kalau controller ini jantungnya ya. Kalau saya menyebut jantungnya kenapa? Karena controller ini adalah yang memberi tugas siapa yang harus running view-nya, kemudian di situ ada default controller sebagai pembuka untuk aplikasi ketika di running di browser, apa yang akan tampil ya, view-nya apa yang akan tampil. Ini adalah settingannya ada di controller. Ya, untuk lebih jelasnya nanti perlahan kita akan membahas di pertemuan bahasan selanjutnya. Itu framework yang ada. Kemudian kita lihat di sini ada CodeIgniter ya, kita lihat ya. CodeIgniter ini framework yang kita pakai di web programming 2 dan web programming 3. Di sini ada situsnya ya. Kalau kita klik situsnya ya, kita lihat nih situsnya di sini ya. Framework CI ya, ini ada CI versi 2, versi 3 dan versi 4. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah dia mendukung PHP atau bahasa PHP itu versi berapa, kita lihat ya. Untuk yang
code CI3 sendiri terakhir nih bulan September nih tanggal 15 itu sudah masuk ke versi 3.1.11. Kalau yang code igniter 4 atau CI4 sudah masuk ke CI 4.0.4 ini ya, versi terbaru nih. Ini versi 4, yang ini versi 3. Sedangkan perbedaannya apa? Perbedaannya adalah yang didukung versi PHP-nya, kalau yang versi 3 5.6 ke atas, kalau yang versi 4 7.2 dan ke atas ya gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita menggunakan CI versi 3 ya, sedangkan examnya kita menggunakan exam yang PHP 7, itu nanti akan terkendala di beberapa fitur seperti DOM VDF gitu kan, yang sudah kita bahas nanti di pembuatan laporan ya, itu akan tidak begitu running sempurna gitu ya. Jadi kita harus ada penyesuaian terhadap script PHP yang disesuaikan berdasarkan versi PHP-nya gitu ya. Jadi kalau misalkan di modul web programming 2 dan modul web programming 3 ketika dibuat ya oleh pengembangnya itu menggunakan versi CI3. Jadi untuk pembahasan bedah modul web programming 2 ini juga saya menggunakan yang versi 3 dulu ya. Jadi supaya mudah belajarnya kita menggunakan versi 3. Oke, kita lihat nih di exam, saya asumsikan bahwa semuanya sudah menginstal exam untuk web servernya ya. Kita lihat ya, di versi 3 di sini ya, di sini kita lihat dia sudah support ke PHP versi 5.6. Ini pastikan examnya support ke sini. Maka yang cocok untuk exam ini adalah CI versi 3 ya, 3.1.6, 3.1.1 ya, 3.1.11 ya kan. Ini cocoknya ini. Kalau PHP versionnya 7, maka yang cocok adalah CI versi 4 ya. Bisa saja CI versi 3, cuma ada beberapa penyesuaian di setting ketika sudah masuk ke pembuatan laporan atau cetak report gitu ya. Dan ini PHP version untuk yang 5.6 ini sudah support dengan MySQL. Lihat di sini MySQL ya. Jadi tidak MySQL. Untuk CI sendiri saran saya adalah pilih web server yang sudah support extension untuk PHP-nya adalah MySQL gitu ya. Kemudian kita lihat nih, ketika kita sudah download, misalkan download versi 3, download versi 4, perbedaannya apa? Kita lihat ya sekarang ya. Saya sudah coba download keduanya. Ini 3.1.11. Lihat bentuknya. Di sini sama seperti versi 3.1 sebelumnya ya, 3.1.6, 3.1.10. Di sini ada 3 folder, application, system, user guide. Kalau yang versi 4 kita lihat ya. Kita lihat di sini versi 4. Versi 4, nah bentuk foldernya agak sedikit berbeda. Ada app, public, system, writable ya, beda kan? Nah, bentuknya juga seperti ini ya. Bentuk penamaannya pun beda antara versi 3 dan versi 4. Oleh sebab itu, untuk pembelajaran dan memudahkan pembelajaran bedah modul programming 2 ya, saya menggunakan versi 3 ya, seperti ini. Oke, kita lanjut ke sini. Sekarang itu CI ya. Sekarang kita masuk ke install software. Install software ya, yang dibutuhkan adalah yang tadi ya, text editor itu bebas sih, pakai Notepad++, Sublime Text, Atom atau Visual Studio Code itu bebas. Untuk saya sendiri karena sudah terinstall Sublime, jadi saya pakainya Sublime. Bebas ya, tidak ada aturan mau Notepad++ juga nggak apa-apa. Terus ini code igniter yang tadi, exam sendiri bisa di-download secara gratis karena di open source kan, di apachefriends.org. Kita lihat situsnya di situ, di sini ya. Ini kan apachefriends.org. Di sini kita lihat ya, kalau misalkan tadi versi CI-nya 3, maka examnya lebih cocok ke versi 5.5 ke atas gitu ya. Ini kamu bisa lihat, ini downloadan ini di situs apachefriends.org. Exam terbaru sudah versi 7.4.10 ya kan, bentuknya seperti ini. Kemudian kalau kita mau download ke bawah, kalau versi examnya sudah tinggi, ini versi 7 kan,
mau ke downgrade menjadi versi 5, kita klik aja menu download. Ya, downloadnya di mana? Menu download diklik, kemudian di sini ada menu lagi namanya more download, diklik lagi. Setelah more download, kita lihat lagi di sini akan ada pilihan untuk exam Linux atau exam Windows. Kita pakai Windows ya, sebagian besar mahasiswa menggunakan Windows. Cara downloadnya di situ ya. Masuk dulu apache friends.org, kemudian klik menu download. Kalau mau mengikuti modul berarti pilih yang versi 5.6, 5633, 36. Ini diklik aja folder, nanti dia akan masuk ke dalam file-file untuk di-download seperti ini, download. Oke ya. Itu cara mendownload exam. Jadi karena sifatnya open source, ini free gitu ya. Mudah di-downloadnya. Yang penting ada koneksi internet gitu ya. Ke bawah lagi, ini tools pendukung ya, bisa kamu download. Di situ ada beberapa tools yang bisa dipakai ya. Kemudian kita masuk ke install. Ya, tadi kita udah bahas versi PHP dan versi CI yang cocok ya kan, ke CodeIgniter ya. Saat ini versi stabil dari CodeIgniter emang yang paling tadi ya di sini, ini versi CI yang terbaru adalah 4.0.4 ya. Ini bisa dieksplor ya, tapi kalau misalkan untuk kemudahan dalam pembelajaran bedah modul web programming 2 menggunakan CI versi 3 gitu ya. Kemudian ini installnya tidak seperti software yang lain ya. Installnya kita sifatnya hanya copy dan paste di htdocs ya. Kita akan coba, kemudian kita akan rename menjadi pustaka booking. Misalkan saya sudah punya CI sudah di download yang versi 3.1.6 ya, saya mengikuti dari awal mula modul web programming 2 dan 3 ini dibuat di dulu ya, di beberapa semester yang lalu masih di versi 3.1.6. Oke, ini 3.1.6 dan 3.1.11 sama-sama mendukung PHP versi 5.6 ke atas gitu ya. Ini kita copy, kemudian kita letakkan di C exam htdocs ya. Letakkan di sini, misalkan ini saya copy, kemudian ini di paste di sini ya. Kemudian setelah dipaste di htdocs, ingat ini htdocs, exam htdocs, baru di rename. Kita klik rename. Nah saya sudah rename, nih namanya pustaka booking hingga hasilnya ini. Ketika diklik nanti ada application ya kan, system dan user guide ya. Ini rename. Ini pustaka booking. Kalau sudah di rename, sekarang kita akan coba jalankan. Kita akan coba buka browser, tab baru, ketik ya localhost, kemudian pustaka booking. Maka akan muncul welcome to CodeIgniter, welcome to CI. Nah ini adalah baru ya. Ini berhasil berarti untuk diinstalasi atau dikopikan ke htdocs yang ini. Pustaka booking. Setelah ini di copy ke htdocs, kemudian di rename, kemudian langsung kita running di browser apakah berhasil nih kopiannya. Nah setelah berhasil, pastikan ini penulisan nama dari project atau aplikasi yang di htdocs sesuai dengan yang dipanggil gitu ya. Oke, kemudian ini akan muncul welcome to CodeIgniter, ini ya tampilannya. Oke, kemudian kita akan buka sekarang struktur folder CI ya. Nah, ini saya hati-hati menjelaskan di sini karena ini adalah intinya dari pertemuan 2 ya. Kalau di sini paham, maka ke pertemuan 3 dan selanjutnya akan mudah ya. Jadi saya akan pelan-pelan di sini. Struktur folder dari CI kita lihat di sini. Kita buka di pustaka booking. Ketika pustaka booking dibuka, ada 3 folder utama yaitu application, system, user guide. User guide sebenarnya bisa dihapus di beberapa development web ya. Itu biasanya ini juga dihapus nggak apa-apa ya. Cuma ini hanya sebatas untuk panduan ketika kita mengalami masalah terhadap coding suatu aplikasi di CI.
bisa buka user guide-nya gitu ya. Kalau sistem sendiri ini berisi library-library yang kita butuhkan nanti sesuai dengan kondisi yang dilakukan pada saat ngoding ya. Library-nya kita taruh di sini biasanya gitu ya. Kalau satu lagi, nah ini application. Jadi file-file kita, file-file user interface, kemudian model, view, controller itu adanya di application. Jadi penyimpanan filenya letaknya ada di sini. Ada di controller, ada di model, ada di view, dan ada di beberapa folder lainnya sesuai dengan kebutuhan. Tapi paling sering adalah di controller, model, dan di view. Yang 3 folder itu yang akan sering kita gunakan. Ya. Oke, ini tampilan di htdocs kan ya. Di application ini ya. Sekarang kita akan buka tampilan di Sublime ini. Saya menggunakan ini ya, Sublime. Kemudian kita akan turun ke bawah sekarang ya, turun ke bawah. Kita akan sedikit pelan-pelan membahas tentang struktur dari controller, model, dan view di CI. Ini adalah bahasan inti awal yang harus benar-benar dipahami oleh mahasiswa ya. Oke, saya turun ke bawah ya. Di sini ada file yang paling penting atau paling pertama kali dilihat di CI adalah routes atau rute alur dari kemana file yang pertama kali dipanggil atau controller apa yang dipanggil ada di routes.php. Ini yang pertama kali dibuka di CI ya. Kemudian di situ ada default controller ya. Kemudian default controllernya welcome. Langsung aja ya kita praktekkan. Ini nanti tampilannya kayak gini. Jadi ketika kita membuka editor teks, kemudian kita open nih pustaka booking, di sini akan ada 3 file utama sesuai dengan tampilan htdocs. Ada application, system, user guide. Kita menuju ke application. Application kita masuk sekarang ke bagian config ini ya. Kemudian kita masuk lagi ke routes.php. Ini tampilannya. Inilah file yang pertama kali kita buka di CI ya, karena inilah yang menunjuk controller utama ketika aplikasi di running di browser ya. Kita lihat default controller berarti controller default atau controller utama ketika aplikasi dipanggil di browser. Default controllernya secara otomatis atau secara default namanya welcome. Ini artinya apa? Ini adalah pemanggilan controller welcome.php, tidak menggunakan PHP ya, cukup welcome aja. Welcome aja berarti akan ada controller namanya welcome. Nah, kita buka sekarang ya controller. Di controller ini folder controller ada secara default atau yang disediakan oleh CI ketika kita belum apa-apakan projectnya, ada controller utama namanya welcome. Ya. Ini welcome. Di sini kita lihat nama kelasnya welcome. Nama kelas selalu diawali huruf besar. Ketika kita membuat controller baru, ya nama kelas ini harus sama dengan nama penyimpanannya. Misalkan nama penyimpanannya welcome, W-nya besar, berarti di sini juga sama, welcome, W-nya besar. Ketika membuat controller baru, ya, extend dia akan mengextend dari controller inti CI, ya, berarti jadi dia memiliki sifat dari semua yang ada di controller inti yang ada di CI. Gitu ya. Kemudian ini dia punya function apa nih, kita turun ke bawah. Dia punya function index. Index adalah ketika aplikasi kita dipanggil di browser dan belum mengklik apapun ya, maka yang akan terpanggil adalah index ya. Contohnya yang ini, ketika kita belum mengklik apapun ini, maka ini adalah function yang dipanggil sebenarnya adalah index. Index sedang memanggil indeks dia ya, sedang memanggil indeks. Nah, terus kita lihat di sini indeksnya kebetulan controller welcome memanggil meload suatu file namanya welcome message.php. Kita tidak menyebutkan lagi PHP. Ini ciri khas dari CI ya, cukup nama filenya aja welcome message ya, tanpa ada embel-embel PHP ya, welcome message aja. Ini berarti file. Filenya ada di mana? Filenya ada di view, di folder view. Sekarang kita lihat di folder view. Di folder view ada file namanya welcome message. Ini dia, welcome message.
Inilah file yang tampil ketika CI ini dipanggil pustaka booking. Ya, jadi itu alurnya. Jadi bertingkat-tingkat. Ya, pertama kita periksa routes.php default controllernya apa? Ternyata default controllernya adalah welcome. Kemudian controller welcome.php dia memanggil apa? Memanggil file user interface atau file tampilan namanya welcome message.php, dan inilah tampilannya. Welcome to CodeIgniter. Ya, dan selanjutnya ke bawah ini adalah tampilan atau file yang dibuat di welcome message.php yang letaknya ada di views, kemudian welcome message.php. Jadi kalau misalkan kita mau merubah-rubah tampilan ini, kita harus tahu dulu file ini ada di mana. Itu dia. Biasanya kalau berhubungan dengan tampilan, filenya ada di folder views. Ya, yang tadi saya sampaikan, ada model, ada controller, ada views. Jadi kalau urusan user interface atau tampilan biasanya ada di views. Ini dia. Ya. Jadi kalau misalkan saya mau merubah misalkan welcome to CodeIgniter jadi selamat datang, karena saya udah tahu letak filenya ada di sini, welcome message. Jadi kita tinggal merubah-rubah aja. Misalkan contohnya ya. Ini CSS ya. CSS dari file welcome message. Saya akan ganti menjadi selamat datang di CodeIgniter. Nah, saya ingin memberitahukan suatu konsep penulisan di editor Sublime. Kalau misalkan kamu menggunakan ini atau di editor lain juga hampir mirip. Ketika kita merubah atau mengupdate atau menambah suatu kata atau suatu coding ya, maka nanti file ini akan berubah bentuknya seperti ini, simbolnya lingkaran. Itu artinya belum di save perubahan datanya yang kita tambahkan. Nah, jadi kalau misalkan membangun suatu aplikasi, kita sedang ngoding, setiap berapa baris kita save, tekan CTRL-S, maka nanti akan berubah menjadi tanda silang seperti ini. Berarti dia posisinya sudah ke save nih, sudah berubah gitu. Dibiasakan mengetik 2 baris, tekan Ctrl S gitu, atau save ya, Ctrl save gitu, Ctrl S gitu, sering. Jadi kita akan coba ini, setelah di save kita akan refresh di sini, maka akan berubah selamat datang di CodeIgniter. Itu ya. Kalau kita sudah menemukan filenya ada di mana, maka kita akan mudah untuk mengotak-ngatik filenya seperti apa. Gitu juga dengan CSS. Ini CSS ya. CSS sebenarnya sudah dibahas di bongkar abis CSS di video saya di channel ini juga ya, bisa dicek cara membaca CSS seperti apa. Contoh ya, saya akan merubah background color ini F kan putih ya, saya akan merubah menjadi 0000. Ini kenapa kosong ya, ini adalah kode warna dari CSS. Ketika di save maka akan berubah menjadi hitam. Itu contoh aja ya. Ketika kita mau memodifikasi suatu tampilan, kita harus tahu dulu filenya letaknya ada di mana. Itu ya konsep MVC di CI ya, konsep dasarnya itu yang harus paham. Terus turun ke bawah. Ini ada latihan, kita disuruh buat latihan namanya latihan 1 nih. Terus ke bawah ya. Contoh 1. Oke, contoh 1 disimpan di dalam folder controller. Ini isinya. Ya, kita akan buat nih di folder controller namanya contoh 1. Cara membuatnya, klik kanan di controller, new file, kemudian langsung simpan aja ya, namanya contoh. Sorry, saya ketengahin dulu, contoh 1.php dengan menyertakan extension contoh 1.php, klik save. Nah, ini udah ya, contoh 1.php. Ini filenya, kebetulan saya sudah buat juga nih, tinggal saya kopikan saja. Nah, ini ya, contoh 1.php. Bagaimana cara merunning contoh 1.php? Tentu saja kita harus merubah apanya dulu? Controllernya atau roots-nya ya. Di sini pengaturan controller yang default yang dijalankan adalah masih welcome nih di roots. Untuk menjalankan contoh 1.php supaya tampil ya, maka harus merubah welcome menjadi contoh 1. Contoh 1. Nih, contoh 1 ya.
kemudian contoh 1.php. Kalau ini udah dirubah, maka ini seharusnya akan bisa tampil ya. Nah, kita lihat di sini contoh 1.php. Kemudian sekarang kita running dengan menambahkan index.php, kemudian ini contoh 1 ya. Lihat di sini ada tambahan index.php, kemudian contoh 1. Kita tekan enter ya. Perkenalkan, nama saya Rio Budiman, saya tinggal di daerah Serpong ya, dan selanjutnya itu konsepnya. Jadi rootsnya dulu, di rootsnya kita tentukan dulu controllernya yang mau jalan itu apa, yang mau pertama kali running ketika web dipanggil di browser itu apa gitu ya. Lalu sekarang jadi pertanyaannya adalah, kenapa contoh 1 harus menggunakan index.php? Ini pertanyaannya ya. Mungkin bingung ya, kok tiba-tiba ada index.php, kalau yang welcome tadi kok nggak ada index.php ya, atau yang di sini ini kok tiba-tiba ada index.php nih, yang ini nih, kenapa yang tadi yang welcome yang awal itu tidak ada? Itu karena contoh 1.php untuk function indeksnya ini tidak meload atau tidak meneruskan perintah atau tidak memanggil folder view untuk file user interface. Contoh kita lihat, kita bandingkan dengan di controller welcome. Controller welcome function indeksnya ini dia meload welcome message atau welcome message.php yang tersimpan di folder view. Maka kalau misalkan dia meload view ya, itu pemanggilannya tidak usah menggunakan index.php ya. Tapi kalau misalkan langsung ke controller ya, indeksnya ini tidak meload view, ini harus menggunakan index.php. Untuk pembahasan index.php ini akan dibahas di pertemuan ketiga ya, supaya lebih jelasnya ya. Sekarang hanya pengenalan dulu aja kenapa yang welcome itu nggak pakai index, yang si contoh 1 pakai index.php gitu ya. Saya jabarkan itu aja dulu ya. Kemudian gimana supaya si contoh 1 ini nggak perlu pakai index.php, secara otomatis langsung muncul ya? Berarti kita tambahkan seperti ini aja, load view welcome message ya. Contoh gini, ini saya nonaktifkan, misalkan gini ya, ini saya nonaktifkan menggunakan / 2 kali. Ini untuk menonaktifkan coding di editor. Saya akan menambahkan seperti punyanya welcome. Saya copy, kemudian ini saya buat seperti ini, kemudian ini saya akan buat namanya bedakan ya, welcome message 2. Berarti di view kita kan memanggil welcome message 2, berarti di view ini hanya contoh ya, silakan bisa diikuti juga ya supaya lebih paham ya. Walaupun di modul kan tidak ada contoh lengkap, kita tambahkan aja biar kamu tambah paham. Ini kita buat welcome message 2.php gitu ya. Welcome message 2 sesuai dengan yang dipanggil. Ini kan welcome message 2.php, welcome message 2 ini ya .php. Kita isinya contoh aja, ini hanya contoh ya, HTML, kemudian body, kemudian ini test. Ini ingat ya, penulisan di Sublime Editor secara otomatis muncul penutupnya. Ini kita save. Ini contoh 1. Jadi ketika kita running, dia sama kasusnya seperti yang punyanya welcome, test, munculnya test. Oke ya, itu adalah konsep CI ini, controller dan view, dan kita baru controller dan view nih, belum model di pertemuan 3 ya. Kamu pahami dulu nih konsep dari routes. Ini routes default controller, kemudian controller yang ada, kemudian ini function index, ini controller. Ini kita udah punya 2 controller, welcome dan contoh 1, masing-masing ada isinya ya, memanggil view. Dan pelajari juga, pahami juga konsep controller,
kemudian konsep view, folder view. View itu intinya adalah berisi file-file user interface. Kalau controller adalah yang memanggil view gitu ya. Kita belum bahas model. Oke, itu pembahasan pertemuan 1 dan 2. Kita akan ketemu lagi di pembahasan 3 dengan contoh kasus tambahan ya, biar kamu lebih paham. Saya akan coba jabarkan lebih lengkap di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, kita ketemu lagi di pertemuan 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.